الفاتحة على ما نوى حبيبي علي وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله. صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, malam hari ini Allah Ta'ala kumpulkan kita sekali lagi dan semoga seterusnya di acara yang baik, di hari yang baik, bersama manusia-manusia yang baik. Alhamdulillah. Manusia yang mau kenal Allah, manusia yang ikhlas mau mengucapkan dua kalimat syahadat, sebejat apapun dia, maka dia orang baik. Maka dia orang baik. Tapi kalau ada orang tidak mau mengakui Allah Ta'ala, ya, tidak mau mengakui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dalam akidah Islam orang itu belum baik. Sebaik apapun belum baik. Makanya kita dilarang memandang remeh, memandang rendah siapapun yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat. Dan kita diperintahkan untuk memandang dengan ta'zim, memandang dengan penuh pengagungan, penghormatan kepada siapapun orangnya yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat. Bahkan dikatakan memandang wajah seorang mukmin dengan penuh cinta itu lebih utama daripada melihat Ka'bah secara langsung. Padahal kita tahu lihat Ka'bah itu bisa membuat hati jadi bersih. Lihat Ka'bah. Nah, untuk lihat Ka'bah itu butuh perjuangan, butuh pengorbanan, butuh biaya, waktu, tenaga, harta, kesehatan dan lain sebagainya. Pahalanya memang besar. Tapi ternyata memandang mukmin, siapapun mukminnya dengan penuh cinta, itu pahalanya lebih besar daripada melihat Ka'bah. Dan ini yang harus kita lakukan di akhir zaman ini. Memandang orang lain dengan sayang, memandang orang lain dengan cinta, memandang orang lain dengan kacamata yang baik. Akhir-akhir ini menjelang 2019 sering terjadi hal-hal yang kurang enak gara-gara beda pilihan, gara-gara beda pendapat, gara-gara beda yang didukung, sehingga kadang pandangan kita tidak lagi penuh cinta tapi penuh prasangka. Naudzubillah min dzalik. Makanya yuk kita rubah, jadikan mata kita mata yang penuh cinta, mata yang tidak ada prasangka kecuali prasangka yang baik. Malam hari ini saya mau menjelaskan. Ini dandan gak sengaja. Saya itu nyoba topi semi kopiah semi topi. Mau saya pakai buat pengajian nggak pantas. Pantasnya buat jalan-jalan ke mall. Biar nggak patek kelihatan kalau Ustadz Novel atau Habib Novel. Nah, tapi biar kopiahnya ini juga kepake. Nah, ini saya beli kain di itu apa tuh yang toko murah-murah itu. Lupa namanya saya. Saya beli kain di situ. Coba-coba tadi kok ketemu loh ada kainnya. Terus saya pakai. Kok tambah ganteng? Yo alhamdulillah. Ya saya pakai. Terus biasanya selendang tuh saya di kiri. Ini kok
tadi dikalungkan, dibeginikan kelihatan santai, kelihatannya nyaman. Sesekali perubahan situasi. Biar apa? Biar jenengan nggak bosen lihat saya. Ya, biar nggak bosen lihat saya. Kata guru saya almarhum Habib Anis, semoga Allah merahmatinya di alam barzah sana dengan rahmat yang besar. Beliau mengatakan kalau kamu makan, jangan ikuti selera orang. Makan itu tugasnya mulut. Jadi yang sesuai sama mulut kamu. Kalau makan yang sesuai sama selera kamu mulut. Tapi kalau pakaian jangan yang sesuai selera kamu. Kenapa? Karena pakaian itu dilihat orang untuk menyenangkan mata orang lain, bukan menyenangkan dirimu, menyenangkan orang lain. Maka pakai yang pantas, kalau dilihat sama orang enak, dilihat orang nyaman, gak langgar syariat, pakai yang seperti itu. Nah makanya ibu-ibu kalau pakai baju jangan seleranya, tanya suaminya, cocok enggak ini? Cocok, pakai. Enggak cocok, jangan dipakai. Bapak-bapak juga begitu. Nah saya sebagai ustadz enggak boleh sesuai selera saya. Ya kalau selera saya dol-dol nanti jenengan kan enggak cocok. Ya, oh Habib kalau begitu enggak pantas, pantasnya begini. Nah ini bagian daripada sunnah. Bagian daripada sunnah, tajammul, berhias, dandan. Biar enak dipandang sehingga tidak tampak rendah. Karena seorang mukmin itu harus aziz. Mukmin enggak boleh sombong, tapi harus punya kehormatan. Harus punya kehormatan. Tidak minta dihormati, tapi layak dihormati. Tidak minta diagungkan, tapi layak untuk diagungkan. Tidak minta dimuliakan, tapi layak dimuliakan. Mukmin enggak boleh direndah-rendahkan, enggak boleh dihina-hinakan, tidak boleh dicemooh, gak boleh dijatuh-jatuhkan. Harus aziz, mulia, agung, tinggi, sehingga tampaklah bedanya antara yang beriman dengan yang tidak beriman. Karena itulah Nabi Muhammad SAW menyatakan, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah maha indah, Allah mencintai keindahan. Makanya kalau kita pengen dicintai Allah, sudah jelas kalimatnya, Allah maha indah, mencintai keindahan. Lah kalau kita letek beruat, dilihat gak indah, Allah gak cinta sama yang gak indah. Makanya di antara sunnahnya yang disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW, hendaknya kita itu ya bercermin, bersisir, sisiran, lihat cermin. Makanya ada doanya, innallaha jamil yuhibbul jamal. Ada doanya kalau kita mau bercermin, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah jadikan diriku ini bagus, baik, maka jadikan pula akhlakku juga baik. Nabi SAW diriwayatkan kemana-mana bawa sisir. Rambutnya pun kalau orang Jawa bilang kelimis, basah minyak, ya tampak mengkilap, rapi Rasulullah SAW. Makanya yang ketemu ya seneng, yang ketemu ya seneng, yang duduk ya nyaman, gak mau pergi. Kenapa? Di sawang penak, dilihat enak. Belum ngomong ini, belum berbuat apa-apa, lihat penampilannya udah memikat hati. Aromanya, aduhai, aroma Nabi Muhammad SAW adalah aroma yang paling harum di jagat raya. Surga itu wanginya luar biasa, tapi surga itu kalah wangi dengan wanginya Nabi Muhammad SAW. Makanya kita juga begitu, mewangikan diri, majelis ya diwangikan, majelis diwangikan, diri diwangikan, ya tubuh diwangikan, baju dibuat wangi, ruangan dibuat wangi. Jangan kalah sama leluhur orang Jawa. Orang Jawa itu wangi, makanya orang Jawa yang gak wangi itu Jawa yang udah lupa Jawanya. Simbah-simbah kita orang Jawa itu Masya Allah punya bokor. Bokor itu tempat dari kuningan diisi air, kemudian dikasih apa? Mawar, melati, ya bunga-bungaan. Untuk apa? Mengharumkan kamarnya, mengharumkan ruang tamunya, mengharumkan ruang keluarganya. Dikasih bokor di setiap tempat, biar rumahnya jadi harum, sehingga indah, wajahnya indah, pakaiannya indah, tubuhnya harum, ruangannya harum. Nah kalau muslim seperti itu, makanya ketika Nabi Muhammad SAW itu dakwah dengan penampilan yang seperti itu, yang lihat itu kalau kata orang Jawa kepencut, ya, yang lihat terpikat, penampilannya sudah memikat. Pertanyaan untuk diri kita, Nabi Muhammad SAW yang seperti itu beliau, zahirnya seperti itu. Bagi kita-kita yang mengaku mari ikuti sunnah, mari ikuti sunnah,
penampilan kita ini udah sesuai dengan Nabi belum? Kalau orang lihat kita, ini yang dilihat Nabi apa setan? Coba perhatikan. Kalau ana wong nyawang awakmu kok ketokane setan, jangan ngaku-ngaku kamu ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malu sebetulnya kalau kita ngaku jadi umatnya Rasulullah SAW. Kenapa? Belum sampai tingkat amal, belum sampai tingkat hati, tingkat fisik saja tidak layak dan tidak pantas ngaku-ngaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam itu agama yang an-nadzafatu minal iman. Kebersihan itu bagian daripada iman. Makanya Islam setiap kali mau sholat itu harus dalam keadaan bersuci. Suci, nggak boleh ada hadas kecil maupun hadas besar. Satu hari walaupun sudah suci disunahkan wudhu. Wudhu itu sama dengan mandi. Makanya jangan nanya Nabi Muhammad SAW itu kok nggak ada riwayat mandinya ya. Mandinya kapan? Ya mandinya kapan? Ikhwani rahimakumullah, wudhu yang sempurna itu sama dengan mandi. Cuman kurang dada. Ya kurang dada sama di atas lutut. Biasanya di atas lutut sedikit ke bawah itu kena air. Kemudian leher kena air, rambut seluruhnya kena air, telinga kena air, tangan lebih daripada siku juga kena air. Yang tinggal cuman dada ini. Yang tinggal cuman dada sampai pusar sampai ke bawah itu. Dan itu pun ya tiap hari orang buang air kecil ya dibersihkan sehingga bersih. 24 jam itu muslim bersih karena tubuhnya itu memang kena air terus. Tubuhnya kena air. Di samping itu ingat Nabi Muhammad SAW itu istrinya bukan satu, istrinya lebih dari satu, 11 istri beliau. Sehingga tiap hari beliau pun berhubungan dengan pasangannya, menunaikan kewajiban berhubungan dengan pasangannya. Ya pasti mandi wajib. Nah mandi wajib bagaimana? Menguncurkan air sekujur tubuh. Bersih Nabi Muhammad SAW, harum, seger. Nah muslim seandainya tidak mandi sekalipun sebetulnya lebih bersih daripada orang yang mandi. Kenapa? Orang yang mandi cuma mandi sehari sekali atau sehari dua kali. Muslim minimal sehari lima kali. Bersihnya luar biasa. Wangi, resik, seger, dandan. Orang yang lihat kepencut. Coba ada orang lihat saya seperti ini, noleh atau enggak noleh? Kok enggak komen kenapa ini? Ojo meri toh ya. Kalau lihat saya begini kira-kira orang tertarik atau enggak tertarik? Makanya saya enggak mau begini terus. Kenapa? Nanti kalau narik-narik kan repot saya. Sesekali begini. Ini kalau begini kan penampilan kita begini memang menarik. Makanya Mbah Hasyim Asy'ari rahimahullah ya penampilannya begini Mbah Hasyim itu begini. Kalau kita lihat ya Haji Ahmad Dahlan penampilannya ya begini. Ulama-ulama dulu nggak ada yang nggak begini, hampir semuanya gitu ya. Seperti ini. Mbah Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya Wahab Hasbullah dan lain sebagainya. Semuanya penampilannya ya begini, pakai imamah, ya. Kemudian pakai rida, pakai selendang gagah. Ini penampilan Nabi Muhammad SAW, bukan Arab. Ya jangan bilang, oh ini gaya orang Arab. Gak semua orang Arab seperti ini. Ini penampilannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ganteng. Makanya anda ya gantengkan dirimu, tampankan dirimu, ibu-ibu cantikkan dirimu, khusus buat suamimu. Ojo menor-menor nak metu bu. Kalau ibu-ibu cantik tapi enggak untuk suaminya repot nih, cantik untuk suami orang lain. Bapak-bapak akhirnya pindah ke lain hati atau nambah hati. Hatinya enggak beda tapi nambah hati, ini repot nanti akhirnya jadi masalah, problem ya. Ikhwani rahimakumullah, saya belum ngajar, baru muqaddimah, 20 menit sudah berlalu. Insyaallah nanti jam 10 lewat 10 selesai. 10 lewat 10 selesai, kemudian makan 5 menit selesai. Setuju? Apa yang setuju? Makan tok ini. Bab makan yang setuju. Lanjut ya. Nah, ini bulan Maulid. Saya pengen ngajarkan satu hal yang sudah sering saya ajarkan. Tapi malam ini mau kita tes. Cek, dicoba. Volumenya ditambah. Tes 1 2.
Tambah dikit lagi. Cek, ya cukup. Ini beli harga 3 juta lebih, mau dipakai tiap Jumat nggak pernah dipakai. Mas Roni yang bagian sound system melamun saudara-saudara. Kenapa ngelamun? Karena sibuk ngurusi bangunan, lupa sound system. Karena merangkap banyak jabatan, jadi ya wajar kalau agak yang luput. Lanjut. Oke, volumenya tambah lagi Mas Roni, biar saya ngomongnya nggak begitu capek. Tes 1 2. Tambah lagi. Cek. Ya, cukup. Ini belum di setel. Treble bassnya belum di setel, tapi buat saya ini lebih enak. Ngomongnya lebih enteng, saya nggak capek. Boleh dilanjut? Oke. Malam ini saya mau menjelaskan bab sholawat. Pelan-pelan, tapi insya Allah pulang dari sini jauh lebih paham tentang apa itu sholawat. Ini penjelasan resmi Habib Novel Al-Idrus tentang sholawat. Sholawat dari asal kata as-sholah. Dari asal kata as-sholah. As-sholah itu artinya ad-du'a, artinya doa. Bentuk jamaknya as-sholawat. Sholawat itu bentuk jamak dari as-sholah. Makanya tidak ada bahasa Indonesianya sholawat sebetulnya, nggak ada. Yang ada adalah bahasa Arab diadopsi menjadi bahasa Indonesia. Mari kita bersolawat. Sebetulnya itu mari kita membaca solawat, solat yang banyak. Jadi secara bahasa solawat adalah doa secara bahasa. Tapi secara syariat solawat itu apa? Melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang termaktub di dalam Al-Qur'an, di mana Allah mewahyukan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi washabbihi. Dalam ayat tersebut jelas Allah mewahyukan innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya. Kalau penerjemahannya harus dipisah. Sesungguhnya Allah bersolawat kepada Nabi dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Kenapa dipisah? Karena tidak sama solawatnya Allah dengan solawat malaikat. Sesungguhnya Allah bersolawat kepada Nabi, malaikat bersolawat kepada Nabi. Kemudian Allah berbicara memanggil orang-orang yang percaya sama Allah. Yang dipanggil bukan muslim. Yang dipanggil bukan muslim. Muslim itu minimal 2 kalimat syahadat dan tidak menolak 4 rukun Islam yang lain. Menolak 1 rukun Islam maka dia murtad. Muslim kok menolak sholat dikatakan tidak wajib, maka otomatis dia murtad. Kalau muslim belum sholat karena malas tidak murtad, tapi berdosa besar alias meninggalkan sholat. Nah, muslim ini, kita yang muslim melakukan rukun Islam tidak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam wahyu ini. Yang dipanggil sama Allah khusus, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang percaya, hei orang-orang yang yakin. Kepada siapa? Kepada Allah, kepada malaikat, kepada Rasul, kepada kitab. Rukun iman yang 6. Siapa yang udah Islam, Muslim, kemudian melakukan rukun iman yang 6 ini dia percaya betul, maka dia termasuk golongan mukminin, mukminat. Dan mukminin mukminat ini yang dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala dalam kasus ayat ini. Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu. Pertanyaan saya, Bapak Ibu hadirin semuanya percaya enggak sama Allah? Percaya enggak sama Allah? Percaya enggak sama Allah? Yakin enggak sama Allah? Percaya enggak sama malaikat-malaikat Allah? Percaya enggak di setiap jengkal ada malaikat? Percaya enggak di kanan dan kiri kita ada malaikat? Percaya enggak di setiap langit ada malaikat? Percaya tidak Nabi Muhammad SAW sudah bersabda bahwasanya langit itu
penuh dengan malaikat. Setiap jengkal ada malaikat, dan langit itu berkelewatan seperti pintu atau lantai yang berkelewatan karena diinjak-injak oleh malaikat yang jumlahnya luar biasa. Percaya atau tidak? Percaya atau tidak kalau ada malaikat yang khusus ngurusi rezeki? Percaya tidak ada malaikat yang khusus ngurusi cabut nyawa? Percaya tidak ada malaikat yang khusus bagi-bagi tugas cari majelis ilmu? Percaya tidak dengan rasul-rasulnya Allah? Percaya tidak dengan yang namanya hari akhir? Percaya tidak dengan takdirnya Allah Ta'ala? Percaya tidak dengan kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi? Alhamdulillah, percaya. Pertanyaannya, sudah terpanggil belum? Ya ayyuhalladzina amanu. Masya Allah, Allah memanggil orang-orang yang percaya kepadanya, hamba-hamba yang percaya kepadanya. Ya ayyuhalladzina amanu. Rasakan ini, Allah manggil kita. Bayangkan itu kalau yang namanya anggota TNI, Panglima TNI kemudian berkata, wahai prajurit. Itu bayangkan kalau yang namanya anggota Polri, begitu Kapolri berkata, wahai prajurit, maka semuanya langsung memanggil, siap, siap. Ini kita dipanggil sama yang punya jagat raya, dipanggil sama yang punya alam semesta, dipanggil sama yang menciptakan kita. Berarti ini bukan sembarang urusan, ini urusan yang penting. Allah memanggil, ya ayyuhalladzina amanu. Dipanggil sama Allah. Dan sebelum memanggil, Allah memberikan pengumuman. Menariknya di sini Allah enggak langsung manggil ya ayyuhalladzina amanu, enggak. Tapi Allah berikan pengumuman dulu. Sungguh aku Allah bersolawat pada Nabi, sungguh para malaikat bersolawat kepada Nabi. Orang-orang yang beriman, yang percaya kepadaku, kalian semua, ayo solawat dan salam kepada Nabi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Pertanyaannya, kita ini terasa enggak kalau dipanggil? Ini repotnya, ini enggak kerasa. Rasa ini yang penting. Kalau rasa ini dapat connect dengan siapa? Dengan yang memanggil. Makanya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, manusia-manusia yang paling paham wahyunya Allah Subhanahu wa taala, ketika mendengar ayat ini gemetar, khawatir salah. Kenapa? Karena ini Allah manggil dan memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu shollu. Orang-orang yang beriman, kalian semua solawat, kalian semua salam sebanyak mungkin kepada Nabi Muhammad SAW. Maka berangkatlah para sahabat menghadap Nabi Muhammad SAW, ngadep kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, amma salam faqad arafna. Ya Rasulullah, kalau ucapan salam kami udah paham, sudah ngerti cara mengucapkan salam kepadamu, udah paham ya Rasulullah. Karena Allah ketika Isra dan Mi'raj, Allah sudah mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW, diabadikan tuh ya. Kalau kita sholat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu adalah ucapan Allah, salam Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya sahabat paham ketika Allah nyuruh ucapkan salam kepada Nabi, sahabat paham. Kenapa? Karena pernah dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salamnya seperti itu. Makanya ketika disuruh ucap salam kepada Nabi, sahabat ngerti, salam kami udah paham. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah, ya Nabi assalamualaikum, ya Rasul assalamualaikum. Seperti kalau kita asraqal marhaban tuh ya, waktu berdiri maulid, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Paham? Itu kita ucapan salam ditutup solawat. Nah, sahabat ngomong kepada Nabi Muhammad SAW, amma salam qad arafna. Kalau salam kami sudah paham ya Rasulullah, tapi kalau solawat ini bagaimana? Maka Rasul mengucapkan, qulu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin, kama qala sallallahu.
Tidak sedikit orang yang salah paham hadis ini. Tidak jarang orang salah menafsirkan hadis ini. Makanya ini perlu saya bahas. Maka Rasul pun menjawab, wahai sahabatku, kalau salam, kamu sudah tahu kan? Nah, kalau sholawat, ucapkan saja. Jadi Rasulullah SAW tidak pernah mengajari umatnya bersolawat. Rasul enggak mengatakan, sholawat, silahkan kalian bersolawat. Enggak. Ucapkan. Ucapkan artinya apa? Kita enggak bisa sholawat. Mohon maaf pemirsa, Anda perhatikan ucapan saya ini, mungkin ini agak mengagetkan. Sampai hari ini tidak ada seorang pun di antara kalian yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai hari ini tidak ada seorang pun di antara kita yang bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ada adalah orang yang mengucapkan Allahumma sholli. Yang ada adalah orang yang mengucapkan Ya Rabbi sholli. Yang ada orang mengucapkan Sallallahu ala. Tapi tidak ada orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena sahabat sendiri tidak paham caranya solawat. Maka diajari sama Nabi, kulu ucapkanlah Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Nah, ada orang yang gagal paham, kemudian mengatakan solawat yang diajarkan Nabi itu yang begini loh. Kalau begitu nggak diajarkan Nabi, jadi nggak ada solawat yang lain. Naudzubillah min dzalik. Ini gagal paham luar biasa ini. Kenapa? Karena ternyata teks solawat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW bukan cuma itu. Ada beberapa teks solawat yang diajarkan Rasulullah SAW. Dan ada juga solawat-solawat yang dikarang oleh sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Kalau memang solawat adanya cuma itu yang dicontohkan Nabi, yang lain gak kepake, berarti solawatnya sahabat semua gugur. Nah, tapi Nabi mengatakan kulu, ucapkanlah ini betul. Nabi menyuruh kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad SAW. Maksudnya apa? Ini akan saya bahas. Begini loh, Allah merintahkan kita sholawat. Diawali Allah bilang, aku sholawat, malaikatku sholawat, ayo kalian sholawat. Ya bingung toh kita. Nah, sholawat yang seperti sholawatnya Allah tuh gimana? Lah sholawat yang seperti sholawatnya malaikat tuh gimana? Lawang Allah bilangnya, ayo kalian sholawat, aku sudah dan selalu dan terus. Malaikatku juga sholawat terus, ayo kalian sholawat yang beriman. Nah, sholawat gimana sholawat? Karena sholawat artinya doa-doa. Kita disuruh mendoakan Nabi Muhammad SAW. Doa yang bagaimana? Lapor pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, doanya gimana nih? Seperti yang diperintahkan Allah, gimana? Maka Rasul tidak mengajari sholawat. Yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah kalian minta saja sama Allah, biar Allah yang sholawat, bukan kalian yang sholawat. Minta sama Allah agar Allah yang sholawat. Kulu ucapkan, minta sama Allah, ucapkan Allahumma, suruh doa. Ketika sahabat nanya bagaimana sholawat, Rasulullah justru mengatakan hendaknya kalian mengucapkan doa ini. Minta sama Allah, kulu, ucapkan Allahumma, ya Allah, duhai Allah, sholli, tolong engkau bersolawat pada Nabi Muhammad SAW dan kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan saya, kalimat ini berarti yang solawat siapa? Siapa yang solawat? Kita ngapain? Doa. Doa apa? Minta. Minta apa? Minta Allah. Minta Allah ngapain? Solawat. Kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Maka Allah langsung menjawab, innallaha, sungguh Allah bersolawat pada Nabi. Ya Allah, tolong engkau yang bersolawat. Allah bersolawat pada Nabi. Ya Allah, tolong engkau yang bersolawat. Allah jawab, Allah bersolawat kepada Nabi. Jadi doa kita itu langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad, langsung dijawab, Annallaha wa malaikatahu shalluna ala Nabi. Allah bersolat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hei orang-orang yang beriman, hendaknya kalian salawat dan salam kepada Nabi. Langsung kita jawab, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Maka Allah jawab lagi, innallaha wa malaikatahu. Enggak putus-putus itu. Paham? Paham apa? Berarti ada enggak sholawat yang putus? Enggak ada. Berarti tiap detik ada enggak sholawat?
Ada. Terus yang sholawat siapa? Jadi ada enggak manusia bersolawat? Enggak ada. Enggak ada manusia yang mampu sholawat. Mampunya cuma minta Allah bersolawat. Sebetulnya nih kalau bukan Nabi yang nyuruh, ya kita rotok kurang ajar. Betul kan? Oh nyuruh-nyuruh Allah, Allahumma sholli, itu perintah lo amr. Ya Allah, tolong kau yang sholawat. Lo disuruh sholawat kau nyuruh Allah. Ya Allah, tolong kau aja yang sholawat. Yang beriman, Noval, Fulan, kamu sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Allahumma ya Allah, tolong engkau yang sholawat ya Allah. Kenapa? Dikeliru, takut salah, takut gak pas, takut kurang. Maka Nabi SAW mengajari kita justru beradab, bersopan santun pada Allah Ta'ala dengan kita mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolong ya Allah, engkau yang bersolawat. Nah di sini jadinya keren. Nah kalau Allah yang nyuruh solawat, kemudian ternyata setelah disuruh kita minta Allah yang bersolawat, berarti ketika kita minta kepada Allah untuk bersolawat, sejatinya yang bersolawat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, adakah balasan untuk solawatnya Allah? Kalau istighfar, Rabbighfirli, ya Allah tolong ampuni aku, ya kan? Gak ada yang begini, ya Allah, ya tolong engkau istighfar untuk aku, kurang ajar kamu. Gak ada. Yang ada Rabbighfirli, astaghfirullah, aku minta ampun kepadamu ya Allah ampuni aku, ya Allah ampuni dia. Betul gitu kan? Istighfar. Makanya untuk istighfar ada pahalanya. Kenapa? Fi'il abd, perbuatan hamba. Hamba minta ampun, istighfar. Ada pahalanya yang nyata wujudnya. Di Al-Quran, umat Nabi Nuh ketika paceklik yang luar biasa, Nabi Nuh alaihi salam ngomong sama umatnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Jelas ayatnya. Kalau istighfar kata Nabi Nuh, maka Allah akan menyelesaikan masalah kalian. Sekian tahun gak hujan, Allah akan langsung kirimkan hujan lebat dari langit. Satu, jadi masalahnya selesai, kasih solusi dari langit. Yang kedua, wa yumditkum bi amwal, dikasih harta yang sangat banyak. Yang ketiga, wa banin, anak keturunan yang banyak. Yang keempat, jannat, dikasih kebun-kebun yang banyak. Yang kelima, dikasih sungai di dalam kebunnya sehingga pengairannya cukup. Satu istighfar, pahalanya dalam satu ayat ada 5. Sedekah, satu contoh sedekah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Ila akhir ayat. Wasari'u, segeralah kalian mendatangi ampunan. Allah bagi-bagi ampunan, ambil tuh ampunan dari Allah Ta'ala. Ya. Wa jannah, dan surga, Allah bagi-bagi surga yang luas langit dan bumi, ambil tuh surganya Allah Ta'ala. Sudah Allah siapkan nih, yang bisa ngambil siapa? Yang bisa dapat ampunan, dapat surga siapa? Alladzina yunfiquna fis sarra. Orang-orang yang ketika senang maupun susah ahli sedekah. Di ayat yang lain, sedekah itu akan dilipat gandakan, maknanya sampai 700 kali lipat. Betul? Ya, jadi ada konkret bentuk pahalanya. Ada ayat itu. Tapi sholawat, Allah nggak nyebutkan pahalanya. Shollu alaihi wasallimu taslima. Kalian semua sholawat dan salam. Kenapa Allah nggak menyebutkan pahalanya? Lawang Allah yang berbuat kok. Kalian mau ngasih apa sama Allah? Paham gak? Sholawat itu bukan amal kita. Sholawat itu fi'lullah min af'alillah, perbuatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tidak ada ukurannya, unlimited. Karena sholawatnya Allah bukan makhluk, sholawatnya Allah bukan ciptaan, sholawatnya Allah perbuatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak mandek-mandek. Bagaimana ya kita gak paham? Kita cuma bisa ngomong rahmatnya Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Allah memuliakan Rasulullah, tapi hakikatnya tidak ada yang paham. Tugas kita cuma minta, ya Allah tolong engkau yang sholawat. Maka suatu hari Nabi Muhammad SAW tampak bahagia dan tidak pernah tampak bahagia seperti hari itu.
Disitulah kemudian sahabat nanya, ya Rasulullah, hari ini engkau tampak sangat bahagia. Semenjak kenal Rasulullah belum pernah lihat Rasulullah bahagia seperti hari ini. Ada apa ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjelaskan, baru saja malaikat Jibril datang kepadaku, kemudian menyampaikan, wahai Rasulullah, Tuhanmu titip salam untukmu. Tuhanmu titip salam untukmu. Dan berbahagialah, tidaklah salah seorang dari umatmu mengucapkan solawat kepadamu, melainkan Allah membalas dengan 10 solawat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Solawat kita tuh nggak solawat, kan minta solawat, Allahumma sholli, ya Allah tolong engkau bersolawat, langsung dibalas, kitanya disolawatin sama Allah Ta'ala. Kenapa begitu? Karena tidak ada pahala yang cukup untuk mengganti solawatnya Allah Ta'ala kecuali solawatnya Allah itu sendiri. Mudeng nggak? Moga-moga gak mudeng. Paham nggak ini? Pokoknya nggak paham nggak apa-apa, nanti yang paham, yang nggak paham memang nasibnya begitu, nggak paham. Jangan dipaksakan, jangan dipaksakan. Cuman saya kan harus ngasih santapan untuk semua kalangan yang paham biar dapat. Kalangan yang nggak paham nggak apa-apa. Siapa tahu yang disulbinya nanti cucunya paham. Oh iya, kadang kita tuh nggak paham, tapi kan di sulbi kita ini kan ada calon keturunan nih, iya. Diniatkan itu, kan masih dititipkan di sini banyak itu. Nah, atau di anak kita yang ikut dengarkan. Nanti siapa tahu anak kita paham, nggak paham cucu kita akan paham, dengarkan saja. Aja ngomong, nggak paham saya, ruwet itu, nggak paham, nggak mudeng. Udah nggak apa-apa, sami'na wa ata'na, jangan sami'na wala mudengna, ojo ngono. Sami'na wa ata'na. Beb, belum paham, nggak apa-apa, nanti ada waktunya paham. Kadang sekarang kita belum paham, suatu saat kita dibuat paham. Kalau tidak, nanti anak cucu kita dibuat paham, bahkan bisa menjelaskan jauh lebih hebat dari kita. Oke, saya ulangi. Jadi yang sholawat siapa? Allah. Kita hanya minta Allah bersolawat. Lah kalau Allah yang bersolawat, kira-kira kalau balasannya surga pantas enggak? Ya enggak. Allah yang bersolawat gitu loh ya. Ya enggak level tuh ya, makhluk sama kholik level enggak? Enggak. Diganti apa pantasnya? Ya diganti dengan solawat juga. Allah bersolawat, maka Allah membalas solawatnya Allah, kan keren. Allah membalas solawatnya Allah solawat 1 kali, dibalas sama Allah solawat 10 kali. Jadi muter gitu. Jadi yang bersolawat Allah, yang balas juga Allah. Jadi kita enak. Ngapain? Modal cuman Allahumma. Jadi ini manja atau enggak manja ini? Manja, Allahumma sholli, ya. Allah jawab, engkau juga tak solawati, selesai. Begitu dapat 1 solawatnya Allah, selesai. Dosa entek, hajat kabul, ya. Lalu di atasnya surga kok. Rahmat, ampunan, maghfirah, ya, karunia, angkat derajat, balak minggat. Semua itu dalam 1 solawatnya Allah tercakup semuanya. Apalagi ini 10 nih, Masya Allah. Menunjukkan apa? Kathrah, banyak yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada orang yang mau minta Allah salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang mau minta Allah memuliakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang mau minta Allah mengagungkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini saya mau nanya, berarti salawat itu amal yang kecil atau amal yang luar biasa? Luar biasa. Nah kalau udah tahu begitu, kenapa masih menganggap remeh sholawat? Nganggep enteng sholawat, nganggep sholawat itu kok kurang cospleng, kurang mandi. Saya aja hutang 5,75 M tidak gentar, duit gak punya, tabungan gak ada, kenalan wong sugih yo gak duit. Roto-roto kenalan kok melarat-larat seperti Mas Edwin. Ya Win ya? Ya bro. Ya. Orang susah-susah. Ini di depan saya ini rata-rata al-melaratu. Betul loh, sama gurunya. Gurunya melarat, muridnya juga melarat. Kenalan orang sugih jarang gitu ya. Dan saya kalau kenal orang kaya itu ya nggak punya nomornya. Lain dengan Edwin, catat sama dia. Gak punya nomornya, ya, sehingga di telepon ya nggak paham, di WA ya nggak ngerti, apalagi mau telepon, nomornya juga nggak punya.
Dan saya males duduk di rumah orang kaya itu, saya males. Kenapa? Ketok melarat aku. Kalau duduk di rumahnya orang miskin kan podo-podo melarat ya. Kan ketok sugih, betul betul. Nyaman, nyaman, nikmat. Makanya Masjid Ar-Raudhah ini saya buat semewah mungkin. Kenapa? Biar orang-orang kaya yang masuk ke sini mentalnya hancur. Aduh, Habib sugih, padahal melarat. Ya kan? Ini kursi ini kan ketok sugih kursi ini. Ini kiriman dari Jepara, yang nggak minta, yang nggak gambar teko dewi. Alhamdulillah toh. Begitu duduk ketokan, wah ketoknya Habib sugih. Gaya. Al-gayau penting fi akhir zaman, ikhwani. Halo. Sampai di mana tadi? Halo. Lupa. Apa? Ibu-ibu sampai di mana? Melarat. Kenapa? Memang dari tadi sholawat. Saya ulangi ya, sholawat tadi ya, sholawat. Balasannya dari Allah luar biasa. Satu saja sudah cukup. Makanya jangan memandang remeh sholawat. Memandang remeh sholawat. Saya, nih loh, sampai di situ tadi. Yang begini saja tidak gentar, punya hutang 5,75 M, padahal akhir Desember harus lunas dan sampai hari ini masih kurang 1 M seperempat. Plus saldo yang sudah ada itu masih kurang 1 M seperempat. Artinya saya punya waktu hanya kurang lebih 5 minggu untuk cari 1 M seperempat. Kemudian saya buat termin setiap Jumat wajib bayar 250 juta. Jenengan kalau jadi saya ngeluh napa mumet? Tiap Jumat harus bayar 250 juta pembangunan jalan, nggak boleh mandek bangunnya, bahkan saya lemburkan. Kenapa? Lah ini memang dibeli untuk dibangun, untuk dipakai, untuk dimanfaatkan, betul atau betul? Lah ya sudah, langsung dibangun. Nanti Desember haul harus bisa nampung tamu. Setelah itu nanti Januari harus sudah bisa membuat program daurah. Sebulan sekali minimal ada daurah, pelatihan umum dan gratis, gak untuk bayar. Haram membayar. Iya, tapi kalau infak boleh. Nah, yang tidak ada bayar, ikut daurah bayar sekian, nggak ada, gratis semuanya insya Allah. Habib kalau nggak punya duit nggak apa-apa. Gimana nanti Habib? Ya nggak apa-apa. Silakan ikut daurah. Minimal tak kayak ngombe keran selesai. Lu minimal usah elek-elek duit keran dibuka metu banyune, ya kan ya? Minimal. Insya Allah ya nggak sampai seperti itu, betul. Nah, kenapa saya berani? Saya yakin sama sholawat. Lihat nih, perhatikan sabda Nabi Muhammad SAW. Ini penting pol. Ad-du'a silahul mu'min. Ad-du'a silahul mu'min. Nabi yang ngomong SAW, gak mungkin Nabi keliru. Doa itu senjatanya orang yang percaya sama Allah. Doa itu senjatanya orang yang percaya sama nabi-nabinya Allah. Doa itu senjatanya orang yang percaya sama kitab-kitabnya Allah. Doa itu senjatanya orang-orang yang percaya sama malaikat-malaikatnya Allah. Orang yang percaya itu. Kalau diterjemahkan doa senjatanya orang beriman kan kurang kerasa. Jenengan percaya enggak sama surga neraka? Percaya. Percaya enggak sama takdir? Percaya. Nah, takdir buruk itu ada enggak? Ada. Takdir baik? Ada. Surga? Ada. Mau surga aja ada, neraka juga ada. Rezeki jenengan kira-kira sudah ditentukan atau belum? Sudah. Tahu enggak? Alhamdulillah. Karena nggak tahu kan cari terus. Coba kalau sudah tahu, wah nganggur. Percuma golek jatahnya sakmono. Males. Ya, memang dibuat nggak tahu sama Allah biar optimis, optimis. Nah, dikasih sama Allah senjata. La yaruddul qadha illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak qadha, ketentuannya Allah, kecuali doa. Jadi ketentuan Allah itu tidak bisa ditolak kecuali dengan Allah.
Kalau diterjemahkan begitu. Ketentuan Allah, yang menentukan siapa? Allah. Berarti yang bisa merubah siapa? Allah. Jadi kalau pengen ketentuannya berubah, minta sama siapa? Allah. Lah minta sama Allah itu namanya apa? Ah, pinter toh. Loh. Luar biasa. Ibu-ibu di atas buat pemirsa yang nggak dengar langsung jawab murite sopo. Pantes pinter gitu ya. Nah ini doa. Sekarang perhatikan adab doa. Doa tidak akan diterima kalau tidak diberi sholawat. Betul. Jadi jenengan dongo sehebat apapun nangis getih, nangis keluar air mata, nggak ada sholawatnya, nggak diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Diawang-awang. Jadi doanya tuh naik ke langit, nggak nembus-nembus, muter doa ini di atasnya, nggak naik. Nunggu disolawati baru bisa naik. Sayapnya doa adalah solawat. Pertanyaan saya, sementara solawat itu doa atau bukan doa? Doa. Solawat adalah doa. Berarti kalau kita bersolawat kita lagi ngapain? Berdoa. Berarti kalau kita lagi solawat kita lagi make apa? Make senjata. Kita kalau solawat lagi menggunakan apa? Menggunakan senjata. Lah kalau senjata dipakai, senjata digunakan, menang atau kalah? Menang. Kehidupan ruwet, jenengan pakai senjatanya, ruwetnya nyingkir atau enggak nyingkir? Rezeki seret, jenengan pakai senjatanya, seretnya hilang atau enggak hilang? Hilang. Tapi senjatanya dipakai. Yang jadi masalah, senjatanya dipakai atau disarungkan? Jarang dipakai. Makanya yuk kita sering pakai senjata kita ini, doa ini dipakai. Yang gampang, pakai doa yang gampang daripada jenengan ngarang macam-macam, enggak disolawati, enggak keterima, solawatan saja. Baca solawat. Dongamu apa? Solawat. Lu solawat kok doa? Iya. Lu kan solawat kan Allahumma sholli. Jaluk apa ning kono? Lah iku. Hebatnya orang solawat tuh enggak usah minta apa-apain tuh. Lu kok bisa? Nah Allah tahu ngertek hati mau dibatin tok Gusti mobil. Gak usah kedawan di hati ngomong Gusti mobil, lidahnya Allahumma sholli, tolong ya Allah engkau salawat pada Nabi. Ya Allah tolong engkau salawat pada Nabi. Lidahnya gitu putus. Allah jawab, aku salawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Aku salawat, kamu yang salawat. Iya ya Allah tolong engkau salawat pada Nabi. Muter terus gitu kan. Ya udah kamu salawat, saya kasih 10 salawat saya. 10 salawatnya Allah. Di hati ada mobil katut. Gampang atau susah? Apa yang gampang? Nyatanya? Nah kenapa kita jadi susah bersolawat? Karena iblis tidak mau hamba-hamba Allah begitu mudah memenangkan pertarungan. Iblis tidak mau hamba-hamba Allah mendapatkan kenikmatan dengan begitu mudah. Makanya sama iblis kita dibuat lupa solawat. Kemudian bahkan dimasukkan dalam pikiran kita, percuma kamu komat kamit solawat. Solawat yang diterima itu kalau khusyuk. Kalau nggak khusyuk ya nggak diterima iblis. Solawat yang diterima itu kalau kamu punya wudhu. Nggak punya wudhu nggak diterima. Iblis yang solawat untuk aku. Yang solawat Allah yang mesti keterima. Nah kamu ngapain? Oh saya cuma minta Allah solawat. Loh tapi kan kalau minta sama Allah itu harus pakai adab yang wudhu. Loh itu kan minta untuk diriku sendiri. Aku kan gak minta untuk diriku sendiri. Kamu minta untuk siapa? Untuk Nabiku Muhammad SAW. Nabiku kekasih Allah. Masa sama Allah pakai ditanya dulu kamu wudhu atau tidak? Gak mungkin lah. Nah kalau saya minta untuk diri saya sendiri ya persyaratan banyak. Ini kan mintakan untuk orang lain. Sedangkan Nabi bersabda, doaul mu'min li akhihi bi dhahril ghaib mustajab. Atau kama qala sallallahu, doanya mukmin untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya kabul. Jenengan junub, ya junub tengah wengi, kok kelingan Habib Novel, Allahumma Habib Novel utangnya akeh, tulung lunasno, kabul. Kabul itu kenapa? Karena saya nggak ngerti jenengan doakan. Wujud jenengan mau junub kayak mau wujudnya bejat seperti apapun. Itu ada kalimat doaul mu'min li akhi, doanya mukmin untuk saudaranya kabul, selesai. Seperti doanya madzlum, doanya orang yang didolimi itu enggak nunggu harus wudhu dulu.
Wah, ada orang kok dikuoploki sama orang nggak salah diwajar gitu ya. Terus dia mau doakan yang ngoploki tadi ya, yang mukulin mau doakan, ngenteni wudu sik gak sido ndonga. Kenapa? Jadi gak tega. Kan ada orang yang dizolimi sakit hati gitu ya. Angkat tangan, Allahumma tolong tenggelamkan dia ke dalam bumi. Tenggelam itu dalam bumi itu. Kretek hati yang luar biasa itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tapi kalau untuk minta diri kita sendiri, minta rumah, minta mobil, hajat macam-macam, ya minta ampunan, yo sing sopan awakmu, wudu'a, tutup aurat, ngadep kiblat, Allahumma tolong ampuni hamba. Nah, begitu. Paham? Tapi kalau untuk Nabi Muhammad SAW, walaupun kita nggak punya wudu, walaupun wujud kita seperti apapun, tetap diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau wudu, lo mintakan buat Kanjeng Nabi kok udah, kan ya kurang ajar. Walaupun diterima sama Allah, tapi kalau kurang ajar model lagi ya. Mintakan untuk Nabi Muhammad SAW, mintakan untuk Rasulullah SAW, ya kitanya yang bagus. Biar Allahnya semakin senang sama kita. Oh, ini mintakan untuk kekasihku, dia pakai baju yang bagus, dia wudhu, dia wangi, hanya untuk mintakan buat kekasihku Muhammad SAW. Oh, langsung kita minta apapun dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham atau paham? Nah, penjelasan salawat yang model begini, ini beda atau sama dengan yang lain-lain? Ya, saya juga baru tahu malam hari ini. Yang akhir-akhir tadi itu ya kerosonya malam hari ini. Kemarin-kemarin itu masih dikit. Malam hari ini semakin kroso. Makanya menarik nih. Ya, sebetulnya ini sudah selesai. Jam 10 lewat 10. Tapi perpanjangan waktu dikit boleh ya? Ya. Jangan banyak. Kalian bapak-bapak, mas-mas nggak apa-apa. Ibu-ibu yang di atas tuh kesian. Ya Bu ya. Tuh. Iya. Oke, saya yakin semua udah pernah dengar hadisnya. Saya yakin pemirsa dimanapun Anda berada, saya yakin Anda sudah pernah dengar hadisnya. Cuman malam ini saya mau ngulangi, yuk kita renungkan bersama. Seorang sahabat menghadap Nabi Muhammad SAW. Kemudian sahabat tadi dengan gagah ngomong, ya Rasulullah, Allahumma shalli alaihi, saya ini sungguh banyak sholawat sama dirimu. Kalau bahasa kita, saya ini hobinya sholawat ya Rasulullah. Enaknya sholawat saya itu berapa persen dari waktu berdoa saya? Waktu doa saya itu waktu zikir, tasbih, tahmid, tahlil, istighfar, qiraatul Quran, doa, minta macam-macam. Yang saya pakai buat sholawat enaknya berapa persen? Porsinya tuh banyak mana? Nah, sekarang saya kasih gambaran begini sebelum saya terangkan hadits ini. Ini saya kan lagi bangun dan lagi ngelunaskan tanah ya. Betul kan? Lagi butuh uang. Tiba-tiba datang ini Pak Agus Masjid dari Jogja datang ngadep saya. Misal nih ya, kebetulan Pak Agus Masjid ini ya seorang saudagar kaya, uangnya triliunan. Amin. Mesti banter amin ya, seorang duwe kuwi. Amin gitu. Terus Pak Agus Masjid bilang sama saya, Habib, saya ini suka sedekah. Saya suka sedekah buat Habib, saya suka ngasih hadiah buat Habib, saya suka bantu Habib. Enaknya dari semua kekayaan saya ini, yang saya serahkan buat Habib berapa persen? Kira-kira elok enggak kalau saya ngomong, loh saya ngakeh. Gak elok toh? Gak pantas kan? Pantasnya gimana? Pantasnya ya saya ngomong begini, terserah Pak Agus, terserah Bapak pun terserah Pak Agus. Terus Pak Agus bilang, Habib, kalau seandainya saya putuskan 25% alias 1/4 kekayaan saya serahkan untuk Habib. Kira-kira Habib bagaimana? Nah, jawabannya kan oke seharusnya ya. Nah, kalau saya jawabnya begini, terserah kamu, terserah kamu. Tapi kalau ditambah lebih bagus. Pertanyaannya, ini saya rada geragas lah ini. Kelihatan rada geragas ya. Betul kan? Sebetulnya kan nggak pantas ini ya. Tapi urusan sholawat aneh. Urusan sholawat, yang mana sholawat itu memang untuk memuliakan Nabi Muhammad SAW. Betul atau betul? Sholawat itu memang syariatnya memuliakan Nabi Muhammad SAW, walaupun hasilnya berbalik kepada yang
yang bersolawat. Nabi nggak butuh dimuliakan karena udah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi syariatnya solawat itu proses memuliakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan proses itu Allah yang ngatur, Allah yang membuat. Sahabat ngomong, ya Rasulullah, saya suka solawat. Enaknya waktu solawat, doa saya, zikir saya yang gunakan untuk solawat berapa persen? Nabi juga jawab seperti saya tadi, sakarepmu, terserah kamu. Ya Rasulullah, kalau 25% buat solawat gimana waktu doa zikir saya? Jawaban Nabi, terserah kamu, tapi kalau ditambah lebih bagus buat kamu. Wa khairul lak. Kalau mau tambahi luwih apik, lebih bagus buat kamu. Ada penekanan, lebih bagus buat kamu. Tapi ini kan judulnya untuk Nabi, nyolawati Nabi, betul kan ya? Kalau Nabi bilang, wah 25% udah bagus, udah banyak, itu udah cukup, lanjutkan itu. Itu kan juga udah cakep kan ya, sudah luar biasa. Tapi kenapa untuk yang satu ini, untuk sholawat, dia nggak ngomong, oh cukup, sakeh. Bagus buat kamu, tapi ya sakarepmu, terserah kamu. Sahabat dikasih tahu kalau lebih bagus, nggak seperti jenengan. Ya bagus kalau 25% sih, oke bagus. Tapi kalau mau ditambah lebih bagus. Oh cekat bib, cukup, wakeh bib. Pinyahya. 25% udah banyak bib, jok geragas bib gitu. Sahabat lain dibilang kalau ditambah lebih bagus untuk dirinya. Sahabat pun berkata, ya Rasulullah kalau begitu 50% saya pakai waktu doa zikir saya untuk sholawat. 50%. Nabi ngomong, terserah kamu, sakarepmu. 50% is okay, terserah kamu. Tapi kalau kamu tambah lebih bagus. 50% ini masih belum cukup buat sholawat ini, belum cukup. Maka sahabat ngomong, kalau begitu ya Rasulullah 75% saya gunakan semuanya untuk sholawat. Nabi nggak ngomong, wah sakeh 75% itu banyak, udah cukup, enggak. Justru mengatakan terserah kamu, tapi kalau kamu tambah lebih bagus. Jadi dinaikkan terus sama Rasulullah SAW. 75% itu belum cukup, enggak namanya, ayo naikkan, dipus, ya ditekan sama Rasulullah untuk naik, ayo. Naikkan lagi. Kalau bahasa kita taruhannya unggah gitu ya. Karena kita mesti menang, hasilnya gede, hasilnya besar. Naikkan terus. Sahabat mikir,
Nah, kalau 75% Rasul bilang kalau ditambah itu lebih bagus. Lah berapa persen ya? Nah, sahabat kan pinter, well geragas pahala. Sama pahala itu geragas sahabat, sangat rakus sama pahala. Langsung ngomong, ya Rasulullah, kalau begitu seluruh waktu doa zikir saya gunakan untuk baca sholawat 100%. Puas Nabi Muhammad SAW. Rasul kemudian berkata, idzan kalau begitu apa yang menjadi isi hatimu? Dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wih, nak tenang. Jadi komat kamit baca sholawat, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli ala Muhammad. Istri bilang, itu loh tagihan datang, tidak punya duit, ya Rabbi sholli ala Muhammad. Terus sholawat dia, gak sempat minta Allahumma fulus buat tagihan, duit buat tagihan, ya Allah duit buat SPP, gak sempat. Terus lidahnya gerak sholawat terus, tapi hatinya kretek-kretek. Istri laporan, tagihan datang, duit gak ada, ya Rabbi sholli ala Muhammad, Allahumma sholli. Muhammad.
Maka Rasul bersabda, idzan kalau begitu yang menjadi hammu menjadi hammu, ketek hatimu, yang menjadi isi hati keinginan hatimu dipenuhi oleh Allah Ta'ala. Berarti lewat lisan dan doa Nabi Muhammad SAW, Rasul sudah mintakan orang yang banyak sholawat, apa yang jadi keinginan hatinya langsung dipenuhi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Luar biasa. Makanya para kiai, para ulama itu kok nggak mumet, kenapa ya? Karena ya sholawatnya akeh. Mau saya aja yang baru sedikit aja nggak mumet, ya kan? Saya sedikit tapi aja Ustaz. Sholawatmu sing akeh, Ustaz Iqmal sholawatmu sing akeh, Mas Roni sholawat yang banyak, gitu kan ya? Jenengan sholawat yang banyak, kan saya cukup ngajak. Sayanya nggak usah banyak, kan jenengan sudah banyak. Aja ngomong aku ure, curang Habib, ini Habib curang. Saya belum banyak sholawat, tapi saya ajak orang untuk bersolawat. Jenengan juga begitu. Saya solawat belum bisa banyak Habib, tapi saya mau ajak semua orang bersolawat. Tirulah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang sudah solawatan terus itu masih ngajak malaikat solawat dan ngajak kita solawat. Lah kok kamu tidak mau ngajak solawat? Bahkan ada orang yang mengatakan jangan ngajak solawat terus, ajak baca Al-Quran. Masya Allah. Seakan-akan orang yang baca solawat itu tidak baca Al-Quran. Seakan-akan orang yang ngajak solawat itu orang yang tidak cinta sama Al-Quran. Padahal solawat itu adalah ajarannya Al-Quran. Paham? Apa? Kok lemes? Nah, kalau sudah begini coba cek solawat jenengan rasane wis akeh apa jik didik? Dikit ya? Dikit atau dikit pol? Nah, sekarang coba lihat, moga-moga jenengan merasakan yang saya rasakan. 1000 itu rasanya sedikit atau banyak? Sedikit ya, 1000 itu sedikit. Nah, saya mau kasih tips gimana caranya biar sholawatnya banyak tapi nggak kerasa. Mau atau nggak mau? Iya, gampang. Kalau duduk baca sholawat, mau bangun baca sholawat, selesai masalah. Satu hari ini Bapak Ibu kira-kira duduk dan bangun berapa kali? Berarti tak terhitung ya, karena nggak pernah dihitung berarti tak terhitung, betul kan? Di kantor duduk sana pindah sana, duduk sana pindah sana, duduk sana pindah sana, jalan lagi sana, duduk sana pindah sana, duduk sana pindah sana. Kecuali supir bis duduk terus itu, lama tuh duduknya ya, duduknya lama nih. Supir nih lama duduknya, tapi yang nggak nyopir itu ya kan jalan duduk, apalagi ibu-ibu masak duduk sana pindah sana, ngincipi sana, terus mulutnya ngincipi ya. Kemudian bagian tubuh yang lain duduk, pindah duduk sana, pindah duduk sini. Itu kalau baca sholawat, satu waktu duduk baca sholawat, bangun baca sholawat, berarti sekali duduk minimal 2 sholawat. Kira-kira satu hari 100 posisi bisa enggak? Bisa kan ya? Insya Allah ada atau 100 posisi itu satu hari. Kalau itu dipraktekkan minimal satu hari sudah 200 sholawat. 200 sholawat gak kerasa loh itu, yang gak disadari. Nggak disadari. Satu lagi, jenengan kalau mau
melakukan sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, melakukan sesuatu, misalnya minum, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tambahana sholawat. Ada orang bilang, nggak ada doa mau makan sholawat. Loh, kamu tuh kalau mau makan, ya baca doa yang tidak diawali sholawat tidak diterima. Jadi itu nggak usah dibahas lagi. Doa makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Tapi ya, ojo lali sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kedawan beb, ya begitu memang. Pilih di permangan rumah sakit. Apa sehat selawase? Oh, yang non muslim itu kalau saya lihat di rumah makan, makanan di meja langsung begini. Wah, dongo sih. Ya, teman-teman muslim di Kalimantan, saya itu disuguhi makan cemepak semua, gitu kan ya? Tak batin ki langsung plek, dongo rampung. Ternyata ada doa barokah, Habib doa barokah. Oh, saya nggak kulino adatnya Kalimantan, nanti kan salah ya. Silahkan, kiainya sana, guru sana, tak suruh baca doa. Baca doa ini tuh, Al-Fatihah, Al-Fatihah. Tuh rampung ini. Pengalaman dari situ, saya kalau disuruh mimpin baca doa barokah langsung tak pimpin. Allahumma bismillah sholawat, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, amin. Ayo makan, selesai. Saya kasih doa ekspres, doa kilat. Nah ini kadang enggak, kita ini disuruh sholawat berat, tapi kalau dibiasakan nanti enggak sadar akan banyak dan jadi seneng. Masya Allah, naik motor, iya mulai sholawat beberapa kali. Naik mobil mulai sholawat dulu berapa kali. Jadi biar sholawat ada di setiap tempat. Kalau tempat itu disolawati wangi, tempat yang gak disolawati batang, baunya seperti lebih busuk daripada bangkai. Nah ini kalau bisa gitu kita amalkan satu ini. Lihat nanti tarul ajaib, kamu akan melihat keajaiban. Sesuatu yang gak bisa dinalar sama nalar kita. Gak mungkin, gak bisa ini. Mesti raiso, kok ngerti-ngerti dadi iso. Wangel dadi gampang. Bodoh rodok pinter. Oh, sholawatnya cuma 10, oh tiba-tiba mau pinter, ngageti toh ya. Ngageti. Nah coba perhatikan, sholawat pagi hari 10, sore hari 10. Nah itu jaminannya dapat syafaat. Siapa sholawat di pagi hari 10, sore 10, jaminannya dapat syafaat. Nah itu ambil, pagi 10 sholawatan, sore 10 sholawatan dulu. Amalkan nih sholawat. Nggak usah nanti nanya, Bib, ganjarannya apa? Lu takut ganjaran meneh. Fadilahnya sholawat apa, Bib? Biar saya semangat. Yes, utang muntek mesti. Caranya gimana, Bib? Ya bayaran. Caranya bayar gimana? Ya para nono yang punya. Bayar no duitnya. Lah duitnya nggak ada, Bib. Ya golek-ono. Carinya di mana? Jatuh ke aku. Nyari di mana kau tanya saya? Saya juga nggak tahu nyari uang di mana. Yang penting kamu usaha, dan usaha terbesar adalah doa, dan doa yang luar biasa adalah sholawat. Paham? Apa pahamnya? Alhamdulillah. Jadi kunci meraih banyak hal dengan mudah sebetulnya adalah dengan sholawat.